Selamat sore untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Maria Katarina Tete. NPM saya 1124B0020. Saya dari Prodi E1 Kesehatan Masyarakat kelas 24A. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Zailani, SKM, MHKes, MKM, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kependudukan. Kata penduduk berasal dari kata dasar duduk, yang berarti meletakkan atau menempatkan tubuh. Dari kata ini, lahirlah kata penduduk, yang secara umum berarti orang-orang yang tinggal atau mendiami suatu wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat di kampung, negeri, atau pulau. Dalam sosiologi, penduduk adalah sekelompok manusia yang menempati wilayah geografis tertentu. Penduduk dapat diartikan sebagai orang yang tinggal secara fisik di suatu wilayah atau yang secara hukum berhak tinggal di sana, seperti memiliki kewarganegaraan meskipun tinggal di daerah lain. Ilmu kependudukan mempelajari bukan hanya jumlah penduduk, tetapi juga komposisinya, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan etnis. Selain itu, juga dilihat bagaimana penduduk berubah akibat kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah dan komposisi penduduk akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Pertumbuhan bisa naik atau turun, tergantung keseimbangan faktor-faktor tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, perubahan ini dipengaruhi oleh faktor alami, yaitu kelahiran dan kematian, dan kebutuhan hidup atau migrasi. Kenapa kebutuhan hidup berkaitan dengan migrasi? Karena alasan seseorang melakukan migrasi, yaitu salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena tempat yang ditujuinya untuk bermigrasi memiliki faktor ekonominya yang bagus, gajinya yang cukup, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan penduduk berdampak pada struktur umur, jenis kelamin, dan lainnya. Komposisi penduduk yaitu jenis penduduk, umur, suku, dan lain-lain. Jumlah penduduk, proses demografi, ukuran kuantitatif. Manfaat memahami dinamika penduduk. Satu, mengetahui jumlah dan sebaran penduduk. Yang kedua, memahami perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menganalisis dampak terhadap aspek lain. Keempat, kelima, menyusun langkah antisipatif terhadap dampak perubahan penduduk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transisi demografi. Transisi demografi adalah proses penurunan angka kelahiran dan kematian dari tingkat tinggi ke tingkat rendah yang biasanya terjadi seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi suatu negara. Negara maju telah lebih dahulu mengalami transisi ini, sementara Indonesia baru memasuki fase tersebut dan diperkirakan akan mengalami bonus demografi pada tahun 2035. Bonus demografi ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan dominasi usia produktif dalam struktur penduduk. WHO mencatat rata-rata harapan hidup di Indonesia antara tahun 2016 sampai 2020 adalah 69 tahun, 70 tahun wanita, 67 tahun laki-laki. Pada tahun 2018, harapan hidup meningkat menjadi 71,2 tahun bagi pria dan 73,19 tahun bagi wanita. Bappenas memperkirakan pada 2025 angka harapan hidup mencapai 72,7 tahun dengan total penduduk sekitar 2.703,65 juta jiwa. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai peningkatan kualitas hidup akan menjadi beban bagi pembangunan.
Tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran untuk meningkatkan jumlah penduduk, kematian mengurangi jumlah penduduk, dan migrasi. Migrasi sendiri digolongkan menjadi dua, migrasi untuk menambah penduduk dan migrasi keluar untuk mengurangi penduduk. Kelahiran dan migrasi berperan besar dalam menentukan laju pertumbuhan. Untuk mengendalikan pertumbuhan, pemerintah menjalankan program seperti keluarga berencana, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan karena jumlah penduduk terus meningkat setiap tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia. Jumlah penduduk besar memberi keuntungan tenaga kerja, tetapi jadi beban jika tidak diimbangi dengan kesejahteraan, menimbulkan masalah seperti kemiskinan, kekurangan gizi, dan kekurangan fasilitas umum. Pertumbuhan penduduk cepat, walau mulai menurun, pertumbuhan tetap tinggi. Program KB bertujuan menekan kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dampaknya, alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan. Persebaran tidak merata, terpusat di Jawa dan kota besar. Urbanisasi menyebabkan kepadatan, pencemaran, pemukiman kumuh, dan masalah sosial. Solusinya apa? Solusinya yaitu pemerataan pembangunan dan lapangan kerja di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, kualitas penduduk rendah. Rendahnya pendidikan, kualitas kesehatan, dan pendapatan membuat SDM kurang produktif. Yang keempat, maaf, yang keempat, dominasi usia produktif. Banyak penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Diperlakukan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan agar usia produktif menjadi potensi bukan menjadi beban. Selanjutnya, jumlah persebaran dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Saya sajikan dalam bentuk diagram dari tahun 2019 sampai 2023. Data tersebut saya kutip dari BPS, Badan Pusat Statistik. BPS tahun 2019 sampai 2023 terjadi maaf, terjadi signifikan dalam kepadatan penduduk antar provinsi di Indonesia dengan tren pertumbuhan terutama terkonsentrasi di Pulau Jawa. Provinsi terpadat terdiri dari DKI Jakarta tetap menjadi provinsi terpadat. Bahkan pada 2022 mencapai lebih dari 50.000 jiwa. Provinsi lain seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah juga menunjukkan peningkatan kepadatan seiring urbanisasi. Provinsi dengan kepadatan rendah meliputi wilayah seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua terus mencatat kepadatan rendah. Perkembangan 2022 sampai 2023, Papua Selatan muncul dengan angka kepadatan tinggi mencapai 60.000 jiwa, kemungkinan akibat perubahan administratif. Tahun 2023, provinsi di Jawa masih mendominasi kepadatan, sementara wilayah timur tetap lebih rendah meski mulai meningkat. Dari faktor-faktor atau dari poin-poin yang saya jelaskan tadi, kita bisa simpulkan konsentrasi penduduk masih tinggi di Pulau Jawa. Distribusi penduduk tidak merata menjadi tantangan nasional dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan infrastruktur. Selanjutnya kita akan menjelaskan upaya mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan merupakan isu klasik yang berdampak besar terhadap pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi ancaman yang jika tidak dikelola, tetapi juga bisa menjadi potensi pembangunan bila ditingkatkan kualitasnya. Berikut beberapa upaya pemecahan masalah kependudukan. Yang satu, penguatan program keluarga berencana atau KB. Menekan laju kelahiran dan mendukung kesejahteraan keluarga, pelaksanaan disesuaikan dengan budaya lokal dan dilakukan secara sukarela. Diperkuatkan dengan pendidikan dan kesehatan, termasuk wajib belajar dan pelatihan penyuluhan. Dan selanjutnya pelayanan kesehatan. Fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah di daerah terpencil. Prioritas pada pencegahan penyakit, perbaikan gizi, air bersih, dan kesehatan ibu dan anak. Diselenggarakan melalui puncak lidah husada, termasuk pengawasan obat dan makanan. Maaf. Selanjutnya transmigrasi
Untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kepadatan di Jawa. Transmigrasi swakarsa lebih dominan dan perlu didorong dengan penyuluhan. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan keterampilan. Untuk mencerdaskan bangsa, membentuk tenaga kerja terampil dan wira swasta. Dilaksanakan melalui dari TK hingga perguruan tinggi, melibatkan pemerintah dan swasta. Yang kelima, peningkatan produksi pertanian. Melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi tanaman bertujuan mencapai swasembada pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan membuka lapangan kerja, didukung oleh penyediaan benih unggul, penyuluhan, dan pengelolaan irigasi. Dari poin-poin yang saya paparkan di atas, dapat disimpulkan masalah kependudukan harus diatasi secara terintegrasi melalui pengendalian kelahiran, peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, dan ketahanan pangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian KB. KB adalah Maaf, KB adalah upaya terpadu untuk membentuk individu atau pasangan dalam merencanakan kelahiran, meningkatkan kualitas hidup berkeluarga, dan menggunakan norma keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Beberapa ahli dan lembaga memberikan definisi tentang KB sebagai berikut. Yang pertama, Hartonto 2004. KB adalah tindakan membantu individu atau pasangan untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, merencanakan kelahiran yang tidak diinginkan, maaf, kita lanjut, mengatur jarak kehamilan dan menentukan jumlah anak. Yang kedua, menurut BKKBN 2015, KB adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui pengaturan usia perkawinan, jarak, jumlah kelahiran, serta perlindungan hak reproduksi. Yang ketiga, menurut Mukti 2000, KB merupakan ikhtiar untuk menjamin kesehatan ibu dan anak serta memenuhi kesejahteraan keluarga secara lahir dan batin. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, KB adalah program masyarakat untuk menanamkan budaya keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pendewasaan usia kawin, pengaturan kelahiran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Poin-poin atau pengertian KB dari menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa KB adalah upaya terpadu untuk membantu individu atau pasangan dalam merencanakan kelahiran, meningkatkan kualitas hidup berkeluarga, memudayakan norma keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas sejarah KB di Indonesia. Maaf, kita lanjut. Gerakan KB modern dipelopori tokoh-tokoh dunia seperti Maria Stopes dari Inggris dan Margaret Sanger dari AS Amerika Serikat yang memperjuangkan pengaturan kehamilan sejak awal abad ke-19. Margaret Sanger juga mendirikan International Parenthood, Parenthood Federation atau IPPF pada tahun 1952 yang menjadi wadah KB internasional. Di Indonesia, upaya KB sudah dimulai sejak 1952 oleh Dr. Sulianti Saroso yang mendorong pembatasan kelahiran demi menurunkan angka kematian bayi. Di Jakarta, para tokoh medis di FKUI atau FSUP mengembangkan pelayanan KB secara terbatas. Pada 23 Desember 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI resmi berdiri dengan tujuan mengatur kehamilan, mengobati kemandulan, dan memberi nasihat perkawinan. Namun, pelaksanaan masih sulit karena pembatasan hukum. Simposi kontrasepsi pada tahun 1967 membuka akses informasi keluarga ber-KB secara luas dan pada tahun yang sama Presiden Soeharto mendukung program KB secara resmi.
Pada tahun 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional atau LKBN yang kemudian digantikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN pada tahun 1970. BKKBN berperan mengkoordinasi dan memperluas program KB secara nasional dengan pendekatan kemasyarakatan, melibatkan pakar medis dan non-medis. Keberhasilan program KB didukung oleh komitmen politik pemerintah, kerja keras pelaksana, serta partisipasi masyarakat dan institusi terkait. Program ini terus dikembangkan melalui penelitian, pengembangan, dan peningkatan daya guna sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan KB. Tujuan kebijakan keluarga berencana menurut RI nomor 87 tahun 2014. Kebijakan bertujuan untuk satu, mengatur kehamilan sesuai dengan keinginan pasangan. Kedua, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian bayi, ibu, dan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, serta pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang kelima, meningkatkan partisipasi pria dalam pelaksanaan KB. Yang keenam, mempromosikan penyusunan bagi bayi guna menjarangkan jarak kehamilan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat KB di Indonesia. Manfaat dan tujuan keluarga berencana KB yaitu satu, mencegah kehamilan tidak diinginkan. Dua, KB membantu mengatur waktu kehamilan agar tidak terlalu dekat, mengurangi risiko komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi, serta depresi, kelahiran prematur, dan cacat. Kedua, mengurangi risiko tindakan aborsi. Dengan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, KB mengurangi kemungkinan aborsi ilegal yang berbahaya bagi kesehatan ibu. Yang ketiga, menghindari komplikasi kehamilan usia dini. Kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko komplikasi serius seperti infeksi, pendarahan, serta kelahiran prematur dan kematian bayi karena tubuh ibu belum matang secara biologis. Yang kelima, mencegah HIV atau AIDS dan penyakit menular seksual. Metode KB seperti kondom tidak hanya mencegah kehamilan, tetapi juga membantu mencegah penularan penyakit menular seksual yang berbahaya bagi ibu dan anak. Yang keenam, menurunkan risiko kanker rahim dan serviks. KB juga dapat menurunkan risiko terkena kanker ovarium dan kanker serviks yang menyerang organ reproduksi wanita. Selanjutnya kita akan membahas tentang program KB pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan program keluarga berencana atau KB yang dimulai sejak tahun 1968 dengan mendirikan LKBN atau Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang kemudian dalam perkembangannya menjadi BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Gerakan Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis KB di Indonesia. Jenis-jenis alat kontrasepsi keluarga berencana atau KB antara lain satu, pil KB mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah ovulasi dikonsumsi setiap hari dalam satu siklus. Yang kedua, kondom. Alat kontrasepsi praktis yang tersedia untuk pria dan wanita mencegah pembuahan dan penularan penyakit menular seksual seperti HIV. Yang ketiga, spermisida. Zat kimia yang merusak sperma biasanya berbentuk krim jelly. Efektivitasnya sementara dan lebih baik dipakai bersama dengan kondom. Suntik KB mengandung hormon progestin mencegah ovulasi, tersedia suntik 1 bulan dan 3 bulan. Selanjutnya ada implan, alat kecil yang disisipkan di bawah kulit lengan mengeluarkan hormon secara perlahan untuk mencegah kehamilan hingga 3 tahun. Selanjutnya ada IUD atau intrauterine device, alat terbentuk T yang dipasang di rahim menghalangi sperma bertemu sel telur. Ada IUD tembaga
dan IUD hormon. Ya, selanjutnya ada diafragma, kabulat dari lateks yang dimasukkan ke vagina untuk menutup serviks sebelum hubungan seksual tidak mencegah penyakit kelamin. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sasaran KB di Indonesia. Sasaran keluarga berencana atau KB meliputi satu, menurunnya laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,4% per tahun. Yang kedua, mengurangi angka kelahiran total atau TSR menjadi 22 anak per perempuan dan menurunkan presentasi pasangan usia subur atau PUS yang memiliki kebutuhan kontrasepsi tapi belum menggunakan alat kontrasepsi menjadi 6%. Meningkatkan partisipasi peserta KB laki-laki menjadi 4,5%. Meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Meningkatkan jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan jumlah institusi masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan program KB nasional, meningkatkan jumlah institusi. Maaf, ringkasan ini menggambarkan tujuan strategi program KB dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengendalikan pertumbuhan penduduk secara efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup program KB. Ruang lingkup program KB mencakup berbagai aspek yang bertujuan mendukung keluarga kecil yang berkualitas dan kesejahteraan reproduksi antara lain. Satu, keluarga berencana. Dua, kesehatan reproduksi remaja. Ketiga, ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Yang keempat, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas. Kelima, keserasian kebijakan kependudukan. Keenam, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang ketujuh, penyelenggaraan kepemimpinan kenegaraan dan pemerintah. Secara khusus, ruang lingkup program KB meliputi kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, konseling, pelayanan kontrasepsi, pelayanan infertilitas, pendidikan seks atau sex education, konsultasi praperkawinan, konsultasi genetik, tes keganasan atau deteksi dini kanker, adopsi. Program ini direncanakan untuk memberikan layanan lengkap yang mendukung perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pendekatan KB. Program KB menggunakan beberapa pendekatan utama yang mencapai tujuan secara efektif, yaitu pendekatan kemasyarakatan atau pendekatan kemasyarakatan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Upaya pelestarian dan pengembangan masyarakat, memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek positif dalam masyarakat yang sudah ada. Selanjutnya, pendekatan koordinasi aktif, kerjasama erat antara pelaksanaan program dengan pembinaan keluarga untuk saling melengkapi dan mencapai hasil optimal melalui kemitraan. Pendekatan integratif, rencana kegiatan dilakukan agar memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam program. Pendekatan kualitas, menyesuaikan layanan dengan kebutuhan individu agar kualitas pelayanan tetap tinggi dan efektif. Pendekatan kemandirian, memberikan bimbingan agar sektor lain dan masyarakat mampu menilai situasi dan mengambil tanggung jawab dalam mendukung program KB secara mandiri. Yang selanjutnya, pendekatan 3 dimensi, memperhatikan 3 kelompok pasangan usia subur, yaitu yang mau KB, ragu-ragu, dan tidak mau KB, dengan survei hubungan respon gula SRP sebagai bagian dari analisis keinginan ber-KB di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan agar program KB dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya memaparkan prevalensi jenis-jenis KB dalam bentuk diagram. Data statistik atau BPS tersebut terlihat metode kontrasepsi suntik merupakan yang paling banyak digunakan hampir semua wilayah, disusul oleh penggunaan pil implan, kota
Kupang dan Kabupaten Timur Tengah Selatan mencatat angka total peserta KB aktif yang tinggi, sedangkan wilayah seperti Sumbar, Saburai Jua dan Sumba Tengah memiliki angka yang lebih rendah. Dalam ini mencerminkan variasi penggunaan metode kontrasepsi antara wilayah di NTT yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat, dan kebijakan daerah. Akumulasi seluruh peserta KB aktif di Nusa Tenggara Timur mencapai 3.898 orang, menunjukkan kontribusi signifikan dari provinsi ini dalam program KB nasional. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan, saya mengambil prevalensi jenis-jenis KB dari dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya jumlah angka keberhasilan KB di Indonesia. Saya memaparkan data dari jumlah angka keberhasilan KB di Indonesia dalam bentuk diagram. Bisa dilihat selanjutnya. Secara keseluruhan, capaian KB nasional menunjukkan kemajuan yang baik di banyak wilayah, namun masih menghadap tantangan serius di beberapa provinsi, terutama di Indonesia Timur. Pendekatan berbasis wilayah dan penguatan layanan dasar akan sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan KB secara merata di seluruh Indonesia. Setelah saya memaparkan materi tentang kepadatan penduduk dan program KB di Indonesia, saya akan memaparkan kesimpulan dari semua materi yang saya paparkan tadi. Kesimpulan, penduduk di Indonesia menekan pentingnya keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya alam, fasilitas, dan lapangan kerja. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah seperti kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB yang berhasil menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kesadaran masyarakat perencanaan keluarga. Program ini berjalan dengan pendekatan edukasi, layanan kesehatan, dan keterampilan. Berbagai sektor menciptakan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera. Namun, tantangan seperti akses layanan yang tidak merata dan rendahnya partisipasi pria masih perlu diatasi dengan edukasi lebih intensif, pemerataan layanan, dan kebijakan berkelanjutan agar pembangunan kependudukan yang seimbang dan tercapai. Terima kasih, sekian dari paparan materi yang saya sampaikan. Saya memohon maaf kepada teman-teman dan Bapak apabila materi yang saya sampaikan belum cukup dipahami atau belum cukup bagus, dan saya juga meminta maaf atas gangguan teknis seperti yang saya batuk atau apa tadi. Saya meminta maaf, dan semoga teman-teman yang menonton edukasi atau penyampaian materi saya ini enjoy dan merasa uh, terima lebih mudah terima dengan penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Udah, udah, sudah. Iya.